Halo, apa kabar kelompok capir kelas Sabtu semua? Sehat semua nih? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Bin ini kayaknya lagi di kabin ya ini. Iya, Iya nih. kebetulan agak oleng juga. Oh, ini, Lagi nah di atas karena kapal. Di atas lagi di atas kapal. kapal, ya, apa pinisi, kapal pinisi, lagi sailing di area Labuan Bajo dan sekitarnya lah gitu. Bentar lagi komodo, gitu. Apa sih? Harus ya kalau mau Iya, ini. komodo. Karena kan Ikutin biasanya, Google Trend banget sih. iya, Pasti deh. gitu. Komodo itu ya, Iya. teman baikku. Teman baikku masih Kumo. Mudah-mudahan semuanya happy dan healthy ya Min. pada hari Sabtu ini atau kapanpun Pempecapir mendengar Ya. acara ini sekarang. Ya. Kita akan bahas sesuatu yang cukup menarik nih sekarang nih ya. Selalu menarik. Selalu menarik ya. Yeah. Sekarang hari cukup menarik, selalu menarik dan menarik terus. Semuanya spesial ya gitu. Semua episode spesial. Gitu. Yang mana Malaysia ini semua spesial gitu ya. Jadi kita akan ada sesuatu yang pengen kita bahas nih pada saat ini. Nah, kita akan mulai dengan ini nih sebuah quotes yang menarik lah. Menarik. Kayak gini nih. Ini konon katanya ini dari Socrates konon ya, seorang filsuf Yunani ya. Yunani. Ya, Socrates itu Yunani atau Jum atau bukan? Apa sih? Apakah Socrates itu adalah viewersnya Deddy Corbuzier ya? Nah, kenapa dia? Itu smart people learn from everything. mungkin juga. Iya. Mungkin kita tanya ya nanti ya. Nah, ini konon katanya ini karena saya quotes ini banyak yang ini, cuman kalau nggak salah ini adalah benar ya. Apa namanya kita lihat. Cuman ini menarik. Whatever it is, si quotes ini adalah cukup menarik. Ya. Nah, di sini disebutin bahwa smart people learn from everything and everyone. Ya, jadi para pendengar Deddy Corbuzier ini belajar dari semuanya dan semua orang, gitu ya. Terus sudah gitu, average people learn from their experience. Ya, jadi yang biasa-biasa orang experience, and stupid people already have all the answer katanya. Nah, ini menarik banget ya. Jadi orang yang stupid itu bahasa halusnya apa ya? Kurang pintar. Geblek. Ya itu have all the answer gitu. Ini sesuatu ya, cuman part yang menarik banget nih. Jadi smart people itu justru mereka belajar dari apapun dan siapapun gitu. Nah, ini menarik, semakin menarik lagi kenapa? Karena mungkin kelompok pencapir yang angkatannya mirip-mirip dengan kita itu kan udah mulai lama nih bekerjanya ya. Kita udah mulai bekerjanya udah mulai lama, terus udah gitu terus udah gitu semakin senior mungkin gitu. Terus jadi kita pengen banyak yang mulai merasa mungkin wah gue udah senior, gue udah punya banyak pengalaman bekerja atau apa. Jadinya mungkin nggak lagi terlalu ini banyak. Ya, Bin. Gimana Ki? Ya, Bin. Enggak, maksudnya di usia-usia segini itu memang rentan. Rentan sama merasa cukup, rentan sama merasa gue udah tahu gitu. Nah, gitu benar. Ya, Bin ya. Ya, semakin ya. Karena ada beberapa yang berbeda, Ki. Maksudnya gue nih bukan berbeda. Jadi kalau lu tanya apakah rentan, benar banget rentan, ya. Dan kita adalah generasi yang masih di tengah, di mana kita melihat dulu ya, ketika kita mungkin mulai masuk, kita melihat senior itu is very, ya udah karena gue udah senior, gue lah yang what I say is right. Ilmu gue ini. Gue mendengar sebuah permasalahan, gue udah tahu solusinya berdasarkan pengalaman gue ini gitu. Gitu itu part yang yang mungkin kita juga sempat ngalamin nih. Yeah. Eventually sekarang tuh semakin kesini juga itu semakin mungkin keadaannya nggak kayak gitu kali gitu. Ini sesuatu yang pengen kita bahas nih pada hari ini. Lu sempat ngalamin nggak Ki? Misalnya atau mungkin lu melihat atau misalnya the changes-nya
seperti gimana? Mungkin lu pernah ada experience ya? Iya, apa ya? Kalau bicara tadi bahwa ada orang-orang yang memang udah senior dan yang tadi ya yang rasa selalu benar, yang susah untuk menerima pendapat orang gitu misalkan, atau bahkan merasa udah tidak perlu lagi belajar sesuatu gitu, karena gue udah tahu semua gitu kan. Iya. Kalaupun ada sesuatu yang baru, ya itu kan hanya semacam perkembangan dari apa yang gue udah tahu gitu. Tetap aja nggak mau belajar gitu sesuatu yang baru. Bahwa gue udah tahu basicnya gitu, gue nggak perlu belajar lagi. Nah itu kan nggak tahu ya di beberapa dari masa ke masa kita kerja sih, kalau gue lihat banyak nemuin orang-orang yang kayak gitu. Nah sekarang mungkin challenge-nya adalah kita tuh udah ya saya rasa teman-teman kelompok capir kan juga posisinya di kantor udah mulai bukan masalah level ya, tapi udah mulai menjadi orang gitu, yang betul udah senior gitu, udah cukup senior gitu di tempatnya masing-masing, dan challenging banget gitu pada saat ada sesuatu yang baru atau ada perubahan tertentu, ngerasa nggak bener nih, dulu nggak kayak gini gitu, atau ini harusnya biasanya begini, ya gitu. Biasanya begini atau gue taunya begini gitu. Nah itu kan mulai muncul ya gitu. Kita pun pasti tergoda gitu, maksudnya kalau misalkan ada seseorang atau ada satu kondisi yang kita udah tahu, kita tuh tergoda untuk melakukan itu juga gitu. Nah, itu kadang-kadang gue juga ngelihat kadang kita harus diingatkan gitu. Kadang kita harus diam dulu. Oh iya, ingat. Nah, kalau ngelihat contoh kasus ya gitu di beberapa tempat, ya banyak tadi ya gue lihat contoh kasus, cuman yang mungkin gue juga sekarang banyak ngelihat, malah bukan hanya di generasinya kita, malah mulai ada di generasi di bawahnya kita yang mulai begitu juga. Gitu ya. Even younger generation juga merasa gitu ya. Iya, jadi gue kapan ya sempat ngelihat kondisi di mana ada seseorang yang mungkin let's say 5 years gitu pengalaman gitu ya, ngerasa yang 5 years itu kan lagi panas-panasnya ya, lu berasa jago gitu kan, gimana gitu lah, lagi gue bisa nih gitu kan, lagi tenaga masih banyak gitu ya. Terus ya gitu, pada saat dihadapi satu kondisi juga jadi kesannya cukup angkuh gitu, bahwa enggak gini harusnya, ini kan harusnya gini gitu. Nah padahal kalau dilihat-lihat ya, apalagi gue juga cukup cukup mengikuti dia selama 5 tahun ke belakang gitu ya. Halo, tuh zamannya baru masuk juga nggak gitu kok. Gitu ya. Mulai agak lupa juga gitu ya. Lupa gitu. Kadang lupa. Ya oke, mungkin nggak bener gitu, atau mungkin kurang sempurna apa yang terjadi. Itu cuman bukan berarti salah loh. Itu kadang-kadang kan ketidaksempurnaan itu, kalau gue yang rasa ya di dunia kerja ini, ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari experience gitu. Ya kan, yang tujuannya lu memperbaiki diri gitu, karena memang lu tidak sempurna. Jadi kadang-kadang gue memang ngasih space untuk orang salah gitu, untuk orang nggak sempurna, untuk kadang-kadang ditegur sama orang lain, atau kadang-kadang gue yang tegur gitu. Itu space itu harus ada, karena kan learn from mistakes itu juga penting menurut gue ya gitu. Jadi pernah ada juga satu kasus ya, jadi panjang ceritanya. Ada satu kasus juga pernah ada sebuah sekolah, dia punya tim sepak bola gitu ya, di sekolah tersebut. Anak masih kecil-kecil, anaknya masih SD gitu. Dari tim sepak bola itu dibangun, sampai berapa pertandingan ke depan tidak pernah kalah sama sekali. Gitu. Jadi selalu menang gitu. Nah, si kepala sekolah tuh sampai, aduh ini bahaya katanya dia gitu. Karena kalau mereka tidak pernah kalah, mereka tidak akan pernah belajar jadi orang yang kalah gitu. Jadi kadang-kadang gitu kan. Jadi space untuk orang learning itu memang harus ada proses salahnya gitu, ada proses, iya kan gitu. Ada sebenarnya nggak juga semua orang harus salah, cuman maksudnya ada journey yang harus dijalanin, dan pada satu titik dia sampai titik tertentu gitu ya, dia juga harus tahu bahwa memang journey itu juga mungkin masih berlangsung gitu ya. Artinya bukan berarti lu udah jago gitu nyampe titik itu gitu. Itu tuh masih on the process. Even kalau gua ngerasa sampai sekarang ya, berapa belas tahun kita pengalaman kerja,
gue juga masih ngerasa sampai detik ini kalau misalkan emang belajar itu belum selesai kok gitu. Gue nggak pernah ngerasa lebih tahu. Jadi kadang-kadang ada kondisi-kondisi baru yang ya dulu gue ngelakuinnya kayak gitu. Tapi kalau di kondisi sekarang, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya dilakukan dengan cara yang berbeda gitu. Gue juga suka eksperimentasi gitu di pekerjaan. Itulah kira-kira kalau itu mungkin masih relevan juga ya sama tadi apa? Iya benar banget itu relevan banget sih. Jadi kita perlu hati-hati sih sekarang gitu ya. Ya karena kita maksudnya udah mulai ada pengalaman gitu, merasa dan kan malas juga ya. Kadang suka ada malas yang kayak lu bilang tadi gitu, apa namanya, nyaman gitu. Gue udah pernah dulu ngerjain kayak gini dan ini jawabannya. Gitu. Rather than lu analyze lagi, lihat lagi faktanya apa sebenarnya gitu, gitu kan. Jadi ya udah pasti gini gitu lah. Itu yang jadi mungkin kita perlu agak reflect juga. Dan yang mengenai yang salah tadi Ki ya, I think itu menurut gue sangat relevan. Kenapa? Karena kadang justru dengan salahnya orang tuh merasa teringat, aduh, bener juga ya. Gua overlook nih, gua kurang waspada nih sekarang karena biasanya gue ngeliatin gini, sekarang gue nggak ngeliatin lagi karena udah biasa apa segala macam gitu. So apa namanya, ya benar sih itu mungkin kerasaan juga gitu. Itu maksudnya itu sesuatu yang perlu kita mulai selalu ingat gitu ya, karena kan kita masih pengen berkembang journey as mungkin kita udah mulai ada pengalaman tapi juga belum tentu even sampai akhir nanti pun kayaknya kita sih belajar aja sih terus ya untuk Iwan mungkin pernah ada pengalaman nggak Wan? Maksudnya atau respon terhadap yang tadi gitu? Ada sih, cuman gue yang menarik yang dari statement Raki bahwa biasanya kan orang punya kecenderungan untuk agak sedikit kukuh tuh pada saat dia udah punya long experience gitu kan ya. Tapi Raki bilang sekarang kecenderungannya adalah kenapa di generasi yang lebih muda gitu. Mungkin mereka merasanya juga. Bener. Cuman gue pikir apakah ini emang ada perbedaan generational gap juga yang selama ini kita sadari kan di angkatan kita lah ya, kita kan tumbuh dalam generasi yang hierarkikal ya. One way communication, sedangkan buat generasi yang lebih muda mungkin mereka lebih outspoken, mereka lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya seperti apa gitu ya. Terus mereka pun lebih self confidence-nya lebih tinggi mungkin di umur yang lebih muda daripada kita zaman dulu gitu ya. Cuma mungkin ya gue rasa ada sedikit ego, ada sedikit self confidence yang yang over, yang harusnya mungkin agak sedikit di tone down. Gue selalu keingetan bahwa lu kalau misalkan udah pintar, udah jago, lu tuh mesti jadi humble, lu tuh mesti harus merendah gitu. Cuman selama ini gue nggak pernah merasa perlu untuk humble atau merendah karena tidak ada perlu yang dibanggakan ataupun yang perlu disombongkan gitu ya. Cuman kalau lihat ke beberapa generasi yang sekarang gitu ya, mungkin bukan sombong ataupun sok jago gitu ya, ataupun sok tahu gitu ya. Cuman karena stylenya seperti itu, kita ngeliat bahwa kok agak sedikit ponggah ya. Aku jadi merasa bahwa mungkin ini relevan untuk generasi yang sekarang nih gitu. Sesuatu yang mungkin kita nggak perlu dulu, mungkin jadi emang harus kita tularkan sih buat yang ke tim kita ataupun ke bawahan kita lah. Nah, dan satu hal yang Raki bilang itu soal masalah failure itu akan membuat kita menjadi belajar, emang bener sih gitu. Beberapa kali pernah dapat experience kayak gitu juga. Punya anggota tim yang agak sedikit keras gitu ya. Dia merasa lebih tahu, dia merasa ya pendapatnya dianggap paling benar lah ya gitu ya. Terus aku biarin aja gitu ya. Biarkan sampai dia mentok sendiri sampai akhirnya dia realize bahwa apa yang dilakukan itu salah. Keras-kerasan itu nggak akan pernah nyelesain gitu. Pada saat itu dia jadi sadar, ini yang diomongin di diskusi itu sebetulnya benar gitu. Pada saat dia ngerasa secara langsung, pada saat itulah dia belajar gitu. Dan benar kalau misalkan terus-terusan yakin bahwa akan selalu benar, self confidence-nya akan terlalu tinggi sehingga akhirnya jadi berlebihan sih. Itu yang bikin
bikin kita tuh agak sedikit bias ataupun blind dengan kesuksesan kita itu sih. Sehingga akhirnya kita selalu menganggap bahwa pendapat kita yang paling benar dan akhirnya ya bisa jadi nggak dengar pendapat dari orang lain, termasuk mungkin dari atasan kita ataupun dari peers-nya kita sendiri. Ini tuh kayak film-film kungfu gitu ya sih. Suhu terus dia balik-balik gitu. Setelah dia salah terus balik ke lo suhuiwan gitu. Iya, my master. Berulang apapun ininya ya, apapun episodenya dan ceritanya ya. Hal-hal. Ini kan kayak film kungfu loh. Gua melihat gini juga sih. Gua nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya film kungfu berarti orang memang punya kecenderungan seperti itu karena mungkin Wei Cheng Dane dengan gitu ya. The Legend Continues itu selalu kayak gini. Karena tadi gue pas lu lagi ngomong, gue lagi terlintas juga, apakah karena sekarang itu perkembangannya itu ada accelerated, jadi mungkin apa yang lu capai sekarang selama berapa belas tahun gitu ya, atau berapa puluh tahun, mereka bisa mencapainya dengan jangka waktu yang lebih cepat, atau mereka mengetahuinya dan bisa mendeliver dengan lebih cepat, lebih baik. Misalnya lu deliver sesuatu dalam 20 tahun, mereka bisa punya the same experience ya dalam 5 tahun misalnya ya, gitu. Karena kan skillnya lebih oke, ada teknologi atau apa segala macam. Walaupun ada makanan mereka lebih bergizi lagi. Mungkin makanannya yang bisa lebih bergizi gitu ya. Jadi mereka udah juga merasa bahwa ini gitu. Mungkin bukan mereka aja ya, mungkin kita juga gitu. Maksudnya kita juga, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin buat our reflection juga sih. Karena ternyata apalagi sekarang gitu ya, apalagi sekarang dan masa yang akan datang itu kayaknya this kind of mentality perlu kita review banget nih. Apakah, kalau gua nggak pengen bilang bahwa ini adalah sesuatu yang perlu dibuang jauh-jauh ya, maksudnya mentality bahwa kita tuh paling experience atau apa gitu, karena experience now is not ini gitu ya, mungkin ya it's important gitu ya, the wisdom is there, beberapa value is important, tapi juga untuk problem solving atau misalnya apa tuh, menurut gue kita perlu beneran ngelihat seperti kayak gimana, karena solusi-solusinya yang kita lakukan mungkin even like 5 years ago atau apalagi 10 years ago itu belum tentu sekarang tuh adalah the right solution gitu. Bener. Belum tentu gitu. Menurut experience tuh akhirnya jadi nggak linear dengan knowledge accumulation ya sih. Betul, exactly, benar. Knowledge accumulation ya. Betul. Dulu kan kita ngeliat bahwa semakin tua orang semakin wise, semakin banyak ilmunya segala macam. Tapi ya kalau sekarang sih belum tentu benar juga sih. Iya, benar. Dengan ditemukannya metode baru, yang baru gitu ya. Teknologi cara-cara yang lebih cepat untuk melakukan sesuatu. Hal-hal itu bisa jadi obsolete dengan cepat sih. Benar. Lebih cepat, benar banget. Makanya gue ada satu slide yang gue menarik juga nih ya, mungkin relevan juga sama. Tapi ini sih ya, sebelum ini, silakan. Gue masih cukup percaya pada saat knowledge itu lo mencapai titik tertentu, akan ada wisdom di sana. Karena, tapi memang lo nggak bisa gini, accelerated. Gue sepakat gitu bahwa sekarang dengan akses informasi yang lebih bagus gitu ya dibanding zaman kita mungkin, sehingga belajar sesuatu bisa lebih cepat. Tapi menguasai knowledge itu kan bukan berarti kita cuma bicara how to ya. Iya kan ya, kita bicara filosofisnya gitu, kita bicara why-nya, kita bicara macam-macam. Gue masih merasa bahwa pada saat di titik tertentu kita menguasai knowledge itu, ini filsafat ilmu nih ya. Waduh. Luar biasa. Gimana? Maka lo akan mencapai ke satu titik yang namanya wisdom. Wisdom dari ilmu. Which is yang sebenarnya juga yang Iwan pernah bilang juga, kalau semakin lo sampai ke sana lo akan merasa bahwa semakin lo tidak tahu gitu. Nah, itu menurut gue itu menuju wisdom gitu ya. Gue nggak tahu karena belum pernah nyampe titik sana mungkin gitu. Cuman itu udah mengarah ke sana. Gue ngerasain banget di beberapa area ya, yang gue udah kerjain belasan tahun gitu. Pada saat gue mencoba mendalami lagi, dan gue merasa kalau
gila jauh banget gue gitu. Nah, itu kan mungkin lu juga pada ngerasain gitu pada saat. Ya itu kan sebenarnya membuat menurut gue ya itu mengarah ke sana gitu, mengarah bahwa oh ya lu sadar betul bahwa yang namanya ilmu tuh berkembang, ilmu tuh juga penerapannya bisa berbagai macam, sehingga lu tidak perlu juga ngerasa lu paling jago gitu dibandingin yang lain gitu kan. Itu kali ya. Atau lu mengalami imposter syndrome. Nah itu apa? Ini lu bicara ini ya, siapa namanya? Mongas ya? Bukan. Oh iya, imposter syndrome itu adalah pada saat lu sebenarnya udah mencapai titik level expertise tertentu, knowledge accumulation tertentu, lu jadi tahu bahwa universe dari knowledge itu seperti apa sih gitu ya. Pada saat itu lu semakin tidak puas bahwa apa yang lu udah pahamin itu mencukupi. Padahal sebetulnya untuk praktikal ataupun di pemakaian yang di atas pemakaiannya itu lu udah di atas normal, above average gitu ya. Lu udah cukup gitu. Lu udah mencapai tingkat expertise. Cuman karena lu udah di titik itu, lu tahu bahwa semakin banyak dimensinya, lu merasa bahwa lu nggak pernah ngerasa cukup gitu. Nggak tahu, mungkin juga sih. Mungkin itu yang sedang terjadi ya gitu. Cuman menurut gue ya berada di posisi itu juga nggak tahu ya. Gue baru ngerasain sih. Jujur aja gue baru ngerasain di tahun-tahun inilah gitu. Dan berada di posisi itu hal baru banget dan menurut gue aneh gitu. Anehnya kenapa Ki? Ya kita nggak bisa pungkirin ya, maksudnya berapa tahun kita mendalami sesuatu atau kita mengerjakan sesuatu kan pasti kita ngerasa kita bisa gitu. Itu kan sesuatu yang ya memang timbul sendiri ya gitu. Walaupun yang membedakan orang sombong tidak sombong kan dia ini ya bragging about that gitu kan. Gitu kan. Gue bukan dalam konteks mau begitu ya, cuman maksudnya pada saat gue ngerasa gue ngerasa kalau gue harus ngedalamin lagi sesuatu ini gitu ya. Jadi suatu knowledge gue coba dalamin lagi dan gue coba buka lagi mata gue lebih luas lagi. Ya pada saat itulah gue merasa aneh gitu. Ternyata banyak banget hal yang gue nggak tahu gitu. Anehnya tuh kayak gitu ya. Lu merasa ini ternyata gue belum tahu nih ini gitu ya. Iya. Walaupun nggak bilang bahwa apa yang gue lakukan selama ini salah, mungkin nggak pemikiran yang nggak lengkap mungkin. Apakah salah atau nggak dari apa yang gue kerjakan, gue juga nggak tahu ya. Cuma perasaan enggak. Cuman jadi ngerasa kalau anjir gue harusnya gue juga mempertimbangkan faktor A, faktor B, faktor C yang gue baru kebuka di titik sini kayak main game gitu loh. Sampai titik mana terus lo kebuka dunia baru gitu kan ya. Loh, ini gue nggak tahu kalau ada dunia ini gitu. Nah, benar. Misalkan saat lu udah jago main game, lu kan bisa cepet tuh selesai dari A sampai B. Tapi sebenarnya kalau lu semakin ngerti, lu ada side mission di masing-masing jalan itu kan. Orang yang mungkin baru jago udah ngerasa gue udah bisa selesai gamenya secepat mungkin. Udah lewat, Iya. Cuma pada saat lu ngerti bahwa ada sesuatu yang lu bisa nikmatin lebih, yang lu bisa experience lebih karena lu udah tahu, udah pernah melalui hal itu gitu ya. Jadi lu jadi lebih paham bahwa gue mesti belajar lebih, gue mesti ke suatu titik tertentu yang mungkin nggak langsung ke situ, tapi ya lu lebih tahu daripada orang lain gitu. Betul. Betul. Nah itu menurut gue perasaan yang cukup aneh juga gitu ya, maksudnya. Wah gitu. Ini juga ya, ngeri juga ya, ada ngeri-ngerinya juga kan. Maksudnya banyak banget ya ternyata ya, gue jauh banget ya gitu-gitunya juga ada. Ya, mungkin itu juga jadi part di mana orang itu kalau semakin capable atau mungkin semakin banyak mendalami sesuatu itu jadi makin humble. Kenapa ya? Karena dia mungkin makin ngerasa itu kali ya. Ya, jadi dia makin merasa, wah gila, gue udah belajar puluhan tahun aja, gue cuma tahu segini ternyata ya gitu. Dia makin merasa gitu, right? Makin merasa, aduh gila, lu lihat dimensi baru. Wah gini ya ternyata gue ngeliatnya, gue belum tahu nih. Terus gitu, wah gue baru tahu nih begini gitu. Jadi si curiosity-nya membuat dia merasa, wah gue belum tahu nih ini apa gitu. Banyak hati-hati lah ya, lebih hati-hati mengenai itu. I think itu sesuatu ya. Makanya kalau di film-film kungfu The Legend Continues atau apa, I think itu maksudnya terhadap knowledge atau ya ilmu itu jadi
mungkin sebenarnya membuat orang menjadi semakin humble. Padi semakin berisi, semakin merunduk tuh ternyata peribahasa yang relevan ya itu ya. Karena dia kemungkinan justru secara kita menjalani hidup berapa puluh tahun. Karena secara technically dia malah justru jadi lebih lebih merasa ya untuk dirinya dia ya. Dia lebih merasa, gue belum nih, gue nggak bisa. Oh ini nih belum nih. Ternyata gini ya gitu. Sedangkan kalau yang tahu baru mungkin yang saya tahu sedikit dia merasa bahwa gue udah dari yang nggak tahu gue udah tahu ini ya misalnya. Mungkin itu sesuatu yang kita perlu lihat juga sih. Anyway, dalam konteksnya kayak capability, future capability gitu, si curiosity dan bahwa merasa gue selalu pengen tahu itu adalah sesuatu yang kritikal. Gue jadi inget siapa namanya? Stay hungry. Iya. Stay hungry. Stay hungry. Jadi dia juga bilang bahwa ya udah lu harus selalu merasa geblek dan lu harus merasa bahwa lu hungry of knowledge gitu karena itu yang akan membuat lu tetap terus belajar. Jadi gue belajar ini ya. Kemarin baru gue denger ada podcastnya ini. Podcastnya jadi adalah Magna Talks ya. Podcast Mas. Bukan Magna Talks. Dia wawancara ini Bintang Emon. Ada stand up comedian. Oh iya, Bintang Emon juga pintar tuh, tahu gue. Jadi dia tuh ada beberapa ya, banyak dia cerita stand up comedian ketika lu udah mulai comfort, karena kan biasanya mereka tuh berangkat dari keresahan ya. Keresahan apa segala macam ya gitu. Terus gitu ketika dia mulai comfort, banyak yang sesudah itu tuh dia gue harus turun lagi gitu, gue harus naik kendaraan umum lagi, gue harus jalan kaki lagi, gue untuk mencari vibe ini gitu. Karena kalau misalnya enggak dia akan nggak bisa kehilangan sense, kehilangan bahan. Betul gitu kan. Kehilangan sense, kehilangan bahan karena lo jadinya udah nggak terlalu relevan. Dan itu juga yang menyebabkan Sule di rumahnya ada banyak sekali orang tinggal di sana, Bin. Iya. Jadi ibaratnya membiarkan orang tinggal di sana, main gitar, main musik, bercanda-bercanda, supaya dia juga terus ada di kondisi nongkrong, kondisi biar nggak berhenti kreativitasnya gitu. Benar. Soft touch ya. Benar. Itu penting sih. Itu yang mungkin kita perlu ingat juga tuh dari sini karena beberapa teman-teman di sini udah ada di top manajemen, udah experience banyak, udah sering sekali diminta advice gitu. Gimana nih Pak ini gitu. Gimana gitu. Lu jadi juga lu udah susah lagi, maksudnya nggak terlalu punya waktu untuk discuss with peers atau even punya your own mentor atau apalah gitu ya. Maksudnya untuk baca buku aja lah at least ya misalnya dalam konteks yang ini ya. Jadi biar terus relevan gitu. Itu yang kayaknya kita perlu ingat gitu. Nah, gimana? Kena itu, Bin. Apa ya? Kecenderungan orang tuh kena bubble trap pada saat dia udah dalam kondisi terlalu nyaman gitu. Dan menganggap bahwa akhirnya apa yang dia experience di lingkungan yang dia aman itu adalah yang paling relevan dan paling benar gitu. Sehingga akhirnya dia lose of touch sama sebenarnya apa yang terjadi di luar sana. Di luar. Dan menurut gue sih itu berbahaya banget sih. Dan itu terjadi pada hampir semua orang sih, termasuk mungkin diri gue sendiri. Pada saat gue mempersonalize apa informasi yang akan masuk ke diri gue sendiri, gue mungkin akan kehilangan beberapa informasi yang sebenarnya ada di luar, cuman gue untuk mengignore hal tersebut gitu. Dan itu bisa bikin kita jadi apa ya? One-sided ataupun betul. Aduh, hal itu tuh mengerikan banget loh, mengerikan buat gue. Mengerikan ya. Menakutkan. Kenapa mengerikannya? Kenapa lagi? Karena menurut gue nggak punya clear view, nggak punya wawasan yang cukup, nggak tahu, gue nggak nyaman aja sama kondisi itu. Itu kan bahaya ya, maksudnya pada saat karena lu jadi lu harus menentukan direction, tapi sebenarnya lu sendiri juga di bubble kata Iwan tadi gitu. Lu sebenarnya not in the very good
nggak well informed lu tuh. Iya. Benar. Yang fit masuk ke lu tuh adalah mungkin yang udah biasa masuk ke lu atau experience lu, bukan ini. Jadi makanya nggak sharp kali ya. Benar. Bin, apa yang bisa kita lakukan untuk memecah bubble tersebut? Nah, ini ada bubble wrap yang suka dicelotekin ya. Ini gitu. Ini ada satu slide yang gue rasa asik lah ya ini. Nah, ini kelihatan ya? Belum. Kelihatan nggak? Nah, udah. Nah, ini ada satu kemarin yang gue sempat lihat dan denger lah, ada diskusi sama temen gitu ya. Jadi kita selalu nih perlu kita iniin, apalagi kita praktekkan si konsep ini dan apalagi untuk future. I think this is for everyone ya. Tadi kan dari konteksnya bahwa kita semakin senior, tapi skill ini whoever you are di depan itu akan ini sih. Jadi pertama belajar, ya udahlah ya, tadi belajar. Yang unlearn ini yang gue merasa penting banget nih, karena mungkin ada ya kayak misalnya contoh lah ya, lu misalnya yang lu selama ini berpikir dan bekerja dengan suatu skema dan sebuah pola dan berhasil, dan lu rasa bahwa ini adalah yang the best the best way to do it gitu. Let's say misalnya lu biasa mencatat di buku misalnya gitu ya, mencatat dengan menulis di buku. Apakah ini selalu paling baik mencatat menulis di buku? Gini. Ini my personal case ya. Training. Training itu sebelumnya orang itu selalu offline ya. Classroom offline maksudnya jadi physical, orang trainer datang ke dalam kelas atau ke dalam meeting room atau apa, dia kasih training sehari. Oke. Orang tuh nggak ngerasa bahwa kalau misalnya di training online tuh berasa training, karena ini mah ya kan nggak asik dong, masa lo trainingnya ini gitu ya, atau nonton video atau apa. Ternyata dengan COVID-19 itu banyak sekali harus training online, nggak bisa ketemu, dan sehingga the form of training online is also change, it's also accelerated gitu bentuknya, sehingga beberapa hal menurut gua delivery dari training online itu more efficient malah gitu. Orang jadi lebih fokus, terus udah gitu jadi nggak banyak aneh-aneh. Terus udah gitu dia bisa one on one-nya, breaking room tetap bisa, games tetap bisa, engagement tetap bisa gitu ya. Malah ada beberapa tuh kita bisa jadi nggak bahasa lebih interaktif dan lebih masuk lah menurut gue ya. Cheaper lagi gitu ya, lu nggak usah sewa hotel atau apa segala macam bentuknya ya, dan tetap bisa deliver what is happening. Banyak trainer harus unlearn di sini. Dia nggak bisa lagi mengandalkan their presence yang oke banget di dalam kelas ya. Lu trainer yang bagus, tapi ini lu di depan kelas lu biasanya pakai game yang kayak gimana di kelasnya, lu biasa mengandalkan karisma lu yang ada di dalam kelas. Just bagus gitu misalnya. Just keren, terus apa gitu. Di sekarang lu harus unlearn. Lu harus belajar online games itu apa untuk creating icebreaker tapi di online. Bagaimana lu belajar menavigate breakout rooms kalau misalnya di Zoom. Lu harus unlearn bahwa ternyata physical on classroom itu apakah selalu paling efisien? Not always ternyata. Beberapa tuh merasa ini oke nih. Ini bisa cepet nih. Ini. Nah, ini unlearn nih, si trainer merasa, fasilitator merasa oke, gua nggak bisa lagi nih gua nggak bisa memaksakan konsep gua offline is the best gitu. Lu COVID bubar gitu, nggak ada job yang lu bisa misalnya ya gitu ya, atau misalnya trainer yang bisa. Nah, ini beberapa part yang menurut gua unlearn, dan dia harus relearn lagi how to efficiently deliver content dengan cara yang totally different gitu. Itu menurut gue just one of the example di mana menurut gue yang kayak gini tuh udah akan daily mungkin lu akan lakukan gitu. Dan banyak sekali orang yang tidak melakukan unlearn during COVID ini. Exactly. Nah, gue tuh sebel banget ngelihatnya. Kenapa lu? Gimana? Enggak, maksudnya ada orang-orang yang memang
memang menganggap ini nggak akan bisa berfungsi gitu ya, bahwa online ini nggak akan mungkin bisa berfungsi, lo nggak dapet chemistry, lo nggak nggak. Yes, betul. Menurut gue ini kan lo udah menutup kepala aja ya gitu. Kepala duluan, ya. Betul. Itu kan sekarang maksudnya gini, kita nggak tahu kalau ini bisa sampai berapa lama. Yeah. Bahkan ya ada beberapa orang yang gue kenal, dosen yang cukup senior, bahkan dia sampai bilang bahwa awalnya susah payah gitu untuk memindahkan posisi ke online learning gitu. Yeah. Setelah dia berhasil, dia juga jadi bilang ternyata nggak perlu kok kita ya ketemu fisik, kata dia gitu. Iya benar. Bisa kok kita kuliah online katanya. Yeah. Jadi kenapa kita harus misalkan ya kalau misalkan di satu universitas, jadi kenapa kita harus mikirin bahwa calon mahasiswa kita cuma orang-orang di kota ini aja? Enggak, kita bisa punya mahasiswa sampai di Jayapura loh kalau kita mau. Kan gitu ya, gitu ibaratnya kalau nggak terbatas fisik. Opening opportunity juga ya berarti ya dalam bentuk ini. Banget, Bin. Even sekarang orang ya yang gue ini jadi ngomongin si COVID-nya aja ya. Cuman menurut gue relevan banget sama ngomongin unlearn ini. Jadi even sekarang kalau menurut gue orang bisa nggak peduli rekrutmen ya. Lu nggak usah peduli mikirin dia tinggal di mana kok sekarang. Ya nggak sih? Untuk certain jobs yang memang sekarang kan kita sadar bahwa certain jobs bisa dilakukan fully online gitu. Iya, betul. Dan cari aja orang di Papua gitu untuk ngerjain kerjaannya gitu kan. Kenapa enggak gitu? Bisa kok, dan itu dengan begitu juga kan justru menurut gue pemerataan ekonomi malah bisa ada gitu. Betul. Bener. Gitu loh menurut gue ini something, dan ya balik lagi ada orang-orang yang memang udah menutup dirinya, nggak bisa pokoknya, nggak ada chemistry-nya, kita udah pasti ya akan begini-begini aja, jadi kita sekarang survival mode bertahan sampai kondisi balik normal. Benar. Men, gue bilang, ini udah 8 bulan loh, orang udah do something else gitu. Iya. Aduh, pusing deh. Bahaya. Tadi gimana, Wan? Juga, ada ini juga. Apa? Oh, enggak. Satu hal yang gue pelajarin selama harus meeting online adalah kalau misalkan lu ngebuka meeting segala macam, rapat segala macam, lu kan biasa suka ice breaking gitu ya. Terus lu ya ngelempar jokes atau apapun gitu ya. Nah pada saat ini kan kalau kita online semuanya kan by default semua itu mic-nya itu mati kan ya. Iya. Mati. Terus, ya terus kita nge-joke terus gitu. Nggak ada respon. Ngelempar nggak respon, terus bingung gitu. Iya. Awkward, terus bingung. Aduh, mesti ngapain ya? Itu nggak sadar kejadian beberapa kali karena mungkin polanya kita udah seperti itu. Yaitu akhirnya gue mesti unlearn gimana ice breaking yang lebih tepat untuk meeting online sepertinya mesti kayak gimana sih. Dan atau sebetulnya pas gue tanya-tanya sebenarnya ice breaking yang tadi itu bagus gak sih katanya? Bagus-bagus aja, gue ketawa kok. Cuman permasalahannya mute katanya. Oh ya oke. Cuman efeknya kan berbeda karena kita nggak denger gitu. Betul. Ya jadi beberapa hal ya emang kita harus beradaptasi, kita harus mungkin belajar cara metode baru. Gimana sih nge-lead meeting di secara online yang mungkin berbeda dengan kita meet sama orang face to face. Ya banyak hal yang COVID kasih ke kita sebagai lesson lah sebenarnya. Iya, benar. Betul. Ya, jadi ini memang sesuatu ya. Ini kan hanya salah satu contoh lah ya, unlearn ini kan. Jadi sebelumnya kita selalu at least dari konteks gua sebagai mungkin yang suka mengadakan pelatihan gitu-gitu. Selalu gitu ya. Oke, harus offline. Gue juga menyadari itu, gue meyakini itu juga gitu. Sampai kemarin gue pernah for the past mungkin 3-4 bulan terakhir itu kita banyak mengadakan training online dan kita mencoba akhirnya kita keluar juga nih formula dan form yang pas gitu. Wah, asik juga nih online gitu. Feedback dari klien juga, wah seru nih ini gitu. Nah, kemarin mungkin gue ngobrol sama ada teman gue lah ya, mungkin ada senior gue sebenarnya, dia merasa oke, trainingnya kliennya minta harus offline, gue bilang. Gue sampai mikir, gue kasih dulu deh, cobain contoh sekali lah, lu free training quick gitu ya, online gitu, sehingga dia bisa merasa bahwa oh ini begini nih caranya gitu, karena dalam kotak dia kan mungkin training online adalah gue ada satu klien nih yang sebelumnya juga minta offline terus gitu. Terus udah gitu, wah iya, nah kayaknya kita kayak nonton bola soalnya nih kalau misalnya training nggak ini gitu.
gitu ya, kayak nonton bola maksudnya ya lu nonton. Iya. Nah, gue bilang ya gue juga mungkin bener juga ya, cuman kan kita bikin ya ininya bentuk apa akhirnya kita lakukan apa segala macam, dan sekarang kita melakukannya terus online juga, dan learningnya mereka mulai terbiasa juga gitu. Ketika gue lihat discussionnya tetap bagus, ketika breakout terus udah gitu inputnya juga oke, orangnya tetap fokus gitu. Malah ada beberapa area yang time-nya lebih efisien gitu, terus ininya lebih. Nah itu apa namanya yang membuat gue jadi merasa begini mungkin ya rasanya unlearn tuh gitu ya. Jadi even gue personally juga merasa oke, mungkin berarti gue harus ada yang lebih oke nih caranya gitu. Gitu. Apalagi apa namanya ya discuss with younger generation ya dalam banyak hal yang sifatnya dalam efficiency of working. Mereka kan banyak. Kenapa nggak pakai ini aja, gitu kan? Iya. Gitu ya misalnya, gitu. Ngapain pakai gitu lama gitu kan? Kenapa nggak gini aja, gitu? Ya misalnya cara apa namanya? Ya lu apalah tools banyak kan, misalnya contoh. Gitu loh. Ya kenapa nggak pakai Slack aja, gitu? Bisa kok gini. Lu nggak usah ribet apa gratis apa. Loh ini kan kayak ini bisa ini. Gitu. Jadi gue juga, iya ya. Lo kalau nge-push terus kan geblek jadi geblek juga gitu ya. Ngapain gue pakai waktu 5 jam untuk kerjain ini padahal lu tinggal several ini. Itu sih menurut gue yang jadi asik juga. Cuma gue jadi kepikiran nih, kita kan dipaksa unlearn dan relearn selama periode pandemi itu kali ya. Cuman kayak ini sebetulnya asasnya adalah keterpaksaan. Iya. Coba gue mikir bahwa berarti sebetulnya kalau kita, dari waktu ke waktu mungkin kedepannya adalah kita harus reflect back dan mungkin kita harus mendistrupsi diri kita sendiri, mempertanyakan lagi secara reguler, benar nggak sih apa yang kita kerjakan ini selama ini udah benar? Apakah ada yang harus kita pelajari lagi? Adakah harus yang kita rubah kayak gitu ya? Iya benar. Cuman gimana caranya menjadikan itu sebagai kultur ya? Maksud gue itu kan berarti adalah mendobrak kenyamanan yang selama ini kita lakukan secara secara sukarela. Betul. Dan itu bakal susah kan sebetulnya. Benar. Salah satu caranya adalah dengan ngeset di reminder setiap setahun sekali menonton video ini. Iya betul. Ini kayak yang kepala sekolahnya yang Raki cerita tadi. Dia tuh udah melihat kita perlu mencek signal comfort zone gitu. Menang terus nih. Kapan belajarnya kalau kalah gitu? Maksudnya kalah tuh kan bukan berarti apakah gimana ya? Maksudnya juga lu belajar bahwa ada yang jelek atau misalnya apa gitu. Ternyata ini bagian ini karena kan sometimes kita bisa tetap sukses ya. Maksudnya tetap bisa mencapai sebuah tujuan walaupun sebenarnya ada beberapa area yang nggak terlalu bagus tapi masih bisa jalan gitu. Sehingga dia masih tetap oke. Jadi kita nggak melihat itu gitu. Iya benar. Itu ya, so itu sesuatu yang yang menarik banget sih. So para kelompok pencapir semua nih silakan juga nih cerita ya mungkin share insight atau topik atau experience ya bagaimana kita tuh harus perlu nih punya mindset of unlearn gitu ya, dan relearn gitu karena kalau enggak mungkin agak ini juga ya bisa digilas oleh zaman juga. So kita tunggu banget nih feedbacknya ya dari kelompok capir semua ya. Yes. Untuk bisa punya insight dan bisa kita discuss. Please share juga selalu ideas atau input dan kita mungkin bisa bahas juga di episode kelas Sabtu yang akan datang nih karena kita terus terang welcome banget nih dengan ide apa yang perlu dibahas di kelas 1 itu akan sangat kita apresiasi lah ya gitu karena kita pengen diskusinya gitu biar lebih seru gitu kali ya. Siap. Oke deh kalau gitu sip. Sampai ketemu lagi di kelas Sabtu episode berikutnya.
Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Keep on learning, unlearning, dan relearn. Relearn. Sehat terus semua. Sehat-sehat. Bye.